Islam diobok-obok, larang tarawih, Luhut umumkan skenario sholat tarawih di masjid. Coba-coba batasi tarawih. DPR serang Luhut, umat ramai-ramai lakukan perlawanan soal larangan tarawih. Pada saat umat Islam melaksanakan kegiatan Idul Fitri, ya kan, yang itu tujuannya dalam rangka untuk mudik silaturahmi, nyambung silaturahmi keluarga, ya kan, langsung Luhut bin Sarpanjaitan mengeluarkan kebijakan PPKM. Habis itu PPKM untuk Natal dan Tahun Baru. Begitu masuk batal. Jadi nampak sekali berarti kekuatan nasionalis sekuler, kekuatan Kristiani, kekuatan komunis di Indonesia ini sudah kuat tuh. Saya kira masyarakat juga akan sangat keberatan kalau vaksin booster ini dijadikan prasyarat untuk sholat taraweh, kemudian mudik gitu. Misalnya ketika Natal dan Tahun Baru, kemudian juga pada saat perhelatan MotoGP di Lombok kemarin, tidak ada persyaratan itu dan kita fine-fine saja, alhamdulillah gitu. Kecenderungan COVID ini semakin membaik. Nah, kita tidak ingin kemudian masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, kemudian berbagai asumsi muncul, misalnya jangan-jangan ini untuk menghabiskan stok vaksin begitu ya. Belum lagi PBB juga tidak mengharuskan ya vaksin booster ini itu sebagai prasyarat perjalanan maupun ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita tidak perlu juga berikut fatwa-fatwa memfatwakan tentang wajibnya vaksin, wajibnya ini, wajibnya ini. Wajib itu sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib itu mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya tatanan yang baik adalah tatanan hidup menggunakan syariat Islam. Baik itu tatanan pribadi, tatanan hidup berkeluarga, tatanan hidup bermasyarakat, tatanan hidup berbangsa dan bernegara. Solusinya adalah syariat Islam bagi umat Islam. Buat kita ini sudah taken kontrak dengan Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Emangnya kita taken kontrak sama Yahudi Nasrani sehingga kita nurut sama mereka apa aja yang disuruh? 3M kita nurut, ya kan? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kita nurut. Padahal di barat sendiri hari ini sudah banyak intelektual yang mengkritisi lockdown, mengkritisi distancing, mengkritisi 3M. Aneh Pak, mereka sendiri orang-orang cerdas itu bisa sampai pada kesimpulan this does not make sense, ini nggak masuk akal ini semua aturan-aturan ini. Sementara kita umat Islam bukan saja nurut, sampai rela diacak-acak cara sholat berjamaahnya ya. Yang padahal dalam sejarah wabah perjalanan sejarah dunia Islam nggak pernah ada cerita wabah sedahsyat apapun dahulu kala menyebabkan sampai sholat berjamaah dirubah cara pelaksanaannya. Nggak ada Pak. Kok bisa-bisanya sampai sholat harus dirubah tata caranya? Ini karena apa? Karena yang mimpin kaum kafir Pak. Mereka mengkondisikan atas nama sains, atas nama teknologi supaya umat Islam ini yang dianggap bodoh, yang dianggap harus nurut sama mereka, harus mengikuti kemauan mereka, arahan mereka, nurut. Dan nurut memang. Ini yang kita sedihkan. Luar biasa ya, opung ini sudah mulai mengatur-ngatur beribadahnya umat muslim. Ya kami tahu, kami paham, itu kan sudah dilakukan oleh umat muslim selama ini di Indonesia. Mestinya yang mau ngomong gitu tuh Yai Ma'ruf, atasannya opung itu, wakil presiden yang seorang ulama, atau yang ke bawahnya lah Menteri Agama itu. Ya mungkin ini tadinya mau dilakukan oleh Menteri Agama pernyataan ini, tapi karena blunder demi blunder dilakukan oleh seorang Gus Yakut, jadi barangkali dia sendiri ragu untuk menyampaikan itu. Akhirnya sudahlah, opung sajalah yang ngomong. Dan opung sebagai seorang yang paling berkuasa, paling bisa, paling dipercaya oleh Presiden Jokowi. Hampir seluruh persoalan di negeri ini diserahkan tanggung jawabnya kepada seorang opung ini. Luar biasa ya.
sampai sekarang mau mengatur sholat tarawih. Protokol kesehatan kan memang sudah jelas, sudah ada itu. Selama ini kita juga lakukan. Janganlah ikut-ikutan bicara tentang peribadatan umat muslim, karena Anda seorang non muslim. Yang gue heran ini kenapa tarawih sih? Pak Luhut yang terhormat, Bapak Menteri segala urusan dan situasi, ya. Saya mau ngasih tahu Bapak, ya dalam Islam itu Pak, mau sholat itu syaratnya itu Pak sudah wudu dalam keadaan suci Pak, suci, tempatnya suci yang sholat. Bahkan sudah mandi belum tentu bisa sholat Pak, harus wudu dulu. Ya jangan nggak ada Pak, syarat tarawih ini mazhab baru lagi. Dari mana? Sementara Bapak ngelihat kan Mandalika, konser, Pak Jokowi bagi-bagi kaos, itu semua Pak kerumunan juga. Kalau tarawih kenapa pakai syarat Bapak Luhut? Apakah Pak Luhut, nih pertanyaan ya Pak Luhut ya, pertanyaan, apakah Pak Luhut mau bikin mazhab baru? Sudah cukup Pak, mazhab di dunia udah banyak nih, ahli-ahli hukum syariat sudah banyak Pak, jangan nambah lagi Bapak. Nanti di kitab itu salah satu syarat dan rukun tarawih adalah booster, duh, semua diatur sama Pak Luhut. Ya cuman, tapi kalau ini menggelitik juga sih, kenapa Pak Luhut ngaturin tarawih? Islam diobok-obok, larang tarawih, Luhut umumkan skenario sholat tarawih di masjid. Tak hanya soal wacana penundaan pemilu 2024, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan kini mendapat kritikan terkait diizinkannya kembali umat muslim menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid. Meski ada pelonggaran, ternyata masih ada persyaratan yang harus dilakukan masyarakat untuk bisa menjalankan ibadah khusus bulan Ramadan itu. Syarat itu adalah seluruh masyarakat sudah mendapat vaksin dosis ketiga alias booster. Kebijakan ini kontan mendapat sorotan keras dari Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Menurut Haris, Luhut terlalu melebar mengurusi permasalahan ibadah umat muslim. Setiap masuk bulan Ramadan selalu saja begini, urus saja urusanmu yang lain Pak, jangan campur ibadah kami umat muslim. Ujarnya melalui akun Twitter KNPI Haris yang dikutip redaksi pada hari Minggu tanggal 27 Maret. Coba-coba batasi tarawih. DPR serang Luhut, umat ramai-ramai lakukan perlawanan soal larangan tarawih. Vaksin booster jadi syarat salat tarawih, Gus Pardi Gaus. Ini tidak adil dan diskriminatif. Kritikan segera bermunculan setelah Koordinator PPKM Pulau Jawa dan Bali Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat untuk suntik vaksin booster sebagai syarat salat tarawih. Tak hanya masyarakat biasa, para anggota Dewan di Senayan pun ikut mengkritik kebijakan teranyar pemerintah tersebut. Salah satunya dilontarkan anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus yang mengaku heran dengan kebijakan tersebut. Gus Pardi menilai Luhut terlalu berlebihan. Hari besar umat agama seperti Natal, Imlek, Nyepi, dan lain sebagainya tidak ada kewajiban vaksin booster. Bahkan event di luar acara keagamaan seperti menyambut tahun baru dan yang teranyar event MotoGP di Mandalika beberapa hari lalu, sama sekali tidak ada kewajiban booster atau persyaratan-persyaratan yang memberatkan. Ucap Gus Pardi lewat keterangannya pada hari Senin tanggal 28 Maret. Lantas saat umat muslim mau menyambut Ramadan diharuskan booster, ada apa ini? Tegasnya. Legislator dari fraksi PAN ini mengatakan syarat vaksin booster bagi umat muslim seperti yang disampaikan Menko Marves itu dinilai tidak adil dan diskriminatif. Tentu hal ini akan menambah beban bagi masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan bagi umumnya masyarakat yang ingin salat tarawih di masjid, ucapnya. Seharusnya, lanjut Gus Pardi, pemerintah tegas dan tidak mencela-mencela dalam mengeluarkan regulasi. Pemerintah selayaknya menjadi teladan dalam mengayomi seluruh rakyat dengan memberlakukan aturan berkeadilan bagi seluruh umat beragama. Jangan malah menghadirkan keputusan yang tidak sehat dan tidak objektif, yang bisa membuat mayoritas warga negara merasa diperlakukan tidak adil. Demikian Gus Pardi Agus. Maka kalau ada pejabat Pak menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia, demi Allah kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu.
Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku pigau moi melok yupi, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin mako apa yang kau mau bikin, lakukan apa yang mau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk semenang-menang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa hebat, apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Kalau bapak merantau ke Makassar, merantau ke Jawa, merantau ke Malaysia, sampai di sana tidak enak, susah hidup, bapak masih bisa pulang kampung. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak bisa kau kembali. Tidak ada yang bisa menemanimu. Temanmu yang membelamu selama ini, temanmu dan kekuasaanmu yang kau gunakan selama ini, semua kau tinggalkan dan kau masuk sendiri. Bapak pernah bayangkan mati lampu? Pernah bayangkan mati lampu? Pernah? Ya. Pernah rasakan mati lampu? Pernah? Bukan pernah, sering. Bagaimana seandainya mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk? Mati lampu, gelap, tiba-tiba ada ular sanca masuk, ular beracun. Bagaimana bapak panik toh? Langsung lompat naik di meja. Padahal itu kalau ular masuk di rumah, rumah kita masih lebar, masih bisa kita teriak, tolong, tolong, ada ular. Masih bisa bapak ambil batu lempar itu ular, masih bisa kita buka pintu lompat ke pintu. Tapi begitu masuk bapak di kubur, diikat kain kafan, ditindis tanah, mati lampunya bukan sehari, tapi mati lampunya selama-lamanya. Yang bisa menolong engkau di kuburmu bukan kekuasaanmu, bukan jabatanmu, bukan senjatamu, bukan uangmu, tapi yang bisa menolongmu adalah amal-amal kebaikanmu. Maka selama masih hidup, hati-hati, berbuat baiklah. 3 yang menemanimu, hartamu, keluargamu, amal kebaikanmu, hanya amal yang setia menemani. Sudah kembali orang, ini muka tak. Ibu-ibu mukanya yang selalu dikasih sabun, selalu dilicin-licin, selalu dikasih enak-enak. Begitu ibu mati, nih lubang hidungmu, cacing masuk. Perut yang selalu kita carikan uang, kita menghalalkan segala cara supaya perut bisa diisi. Demi Allah, begitu masuk di kubur, membengkak perutmu, bengkak perutmu, meledak, semua cacing masuk ke dalam perutmu. Dan pada saat itu tidak ada pertolongan kecuali amal-amal kebaikan.